Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran geografi SMA. Belajar geografi itu asik loh. Dan buat kalian semua, selamat belajar, semoga sukses selalu. Anak-anak semua, sebelum kita masuk ke materi, tolong diperhatikan bagaimana petunjuk pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, jangan lupa isi absen paling lambat jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, apabila tidak absen, kalian dianggap tidak hadir dan akan berpengaruh terhadap nilai kalian. 3. Absen materi PowerPoint dan tugas silahkan dilihat di deskripsi video pembelajaran atau YouTube ini. Kemudian yang keempat, like dan subscribe video pembelajaran ini sebagai bukti kalian mengikuti materi pembelajaran hari ini. Simak dan perhatikan materi yang diberikan sampai selesai. Dan yang terakhir, 6. Kerjakan tugasnya. Token soal ada di akhir dari pembelajaran ini. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tolong nanti materinya disimak di YouTube. Kami harapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini, karena pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa menerapkannya apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita coba untuk mengingat kembali materi yang Bapak berikan pada minggu kemarin. Meskipun pada KD yang sama, yaitu KD 3.2 tentang interaksi keruangan desa dan kota, namun pada pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas, antara lain adalah pengertian atau definisi kota yang disampaikan oleh para ahli. Kami harap anak-anak masih mengingat semua. Apabila lupa, tolong dibuka kembali YouTube-nya atau bisa langsung komen di WA. Kemudian juga klasifikasi kota, baik itu berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan tahap perkembangannya, kemudian karakteristik kota,
dan tahap perkembangan kota. Maka pada pertemuan hari ini kita lanjutkan masih KD yang sama 3.2, yaitu interaksi peruangan desa dan kota. Yang pada hari ini adalah pertemuan yang keempat dengan materi lanjutan daripada minggu yang lalu, yaitu struktur peruangan serta perkembangan kota, bagian yang kedua. Lalu apa sih tujuannya? Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian dapat menganalisis struktur ruangan kota. Baik, kita mulai ya. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta kelangsungan hidupnya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bab 1 pasal 1, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kemudian struktur ruang wilayah kota itu merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada atau direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota, yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional, bahkan internasional. Unsur pembentuk struktur tata ruang kota itu terdiri dari pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan jaringan jalan. Kota atau kawasan perkotaan pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem spasial yang secara internal mempunyai unsur-unsur yang menjadi pembentuknya serta keterkaitannya satu sama lain. Kota sebagai suatu sistem atau tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian atau agraris. Kemudian wujud struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis dan struktural berhubungan satu dan lainnya membentuk tata ruang kota. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota diantaranya meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan,
seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan yang ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal. Kemudian bentuk dan model struktur ruang kota. Terdiri dari yang pertama adalah monocentric city, jadi tunggal. Adalah kota yang belum berkembang pesat, jumlah penduduknya belum banyak, dan hanya mempunyai satu pusat pelayanan yang sekaligus berfungsi sebagai Central Business District atau disingkat CBD. Kemudian yang kedua, polycentric city. Poly, banyak. Berarti lebih dari satu. Perkembangan kota ini mengakibatkan pelayanan oleh satu pusat pelayanan tidak efisien lagi. Jadi kota-kota yang bertambah besar membutuhkan lebih dari satu pusat pelayanan yang jumlahnya tergantung pada jumlah penduduk kota. Kemudian yang ketiga adalah kota metropolitan. Kota metropolitan adalah kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota satelit yang terpisah cukup jauh dengan urban ring dari kota tersebut. Tetapi semua membentuk satu kesatuan sistem dalam pelayanan penduduk wilayah metropolitan. Contohnya misalnya kota Jakarta, itu dikelilingi oleh Bekasi, Banten, Bogor, Bandung. Itu disebut dengan kota metropolitan. Kemudian teori-teori yang berhubungan dengan struktur kota. Yang pertama adalah teori konsentris atau concentric teori. Kemudian yang kedua adalah teori sektoral atau sektoral teori. Kemudian yang ketiga adalah teori inti ganda atau multiple nuclei teori. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah teori konsentris atau the concentric theory. Teori ini dikembangkan oleh Ernest Burgess yang menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran-lingkaran konsentrik. Masing-masing zone tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar pada semua bagian, sehingga pada akhirnya akan terbentuk pola peruangan yang berlapis-lapis dengan daerah Central Business District atau CBD sebagai pusat. Nah, ini disampaikan oleh Rostam dalam Bakarudin pada tahun 2012 halaman 173. Nah, coba kita lihat gambar. Jadi yang di tengah itu adalah CBD atau daerah pusat kegiatan. Adapun penjelasannya adalah
Yang pertama itu adalah Central Business atau CBD atau daerah pusat kesehatan. Daerah pusat kegiatan ini merupakan daerah yang segala kegiatan kota berfungsi sebagai fokus kegiatan perdagangan, perekonomian, kemasyarakatan sosial, budaya, dan teknologi. Zona ini terdiri dari bangunan yang menunjang perdagangan, toko, swalayan, bank, hotel, dan perkantoran. Kemudian yang kedua, daerah peralihan atau transition zone. Daerah ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan terus-menerus dan bertambah besar penurunannya. Daerah ini merupakan kawasan perindustrian yang diselingi oleh rumah pribadi yang kuno. Dan juga banyak diantaranya telah diubah dari perkantoran dan pertokoan atau dibagi-bagi menjadi kawasan perumahan berukuran relatif sempit. Yang ketiga adalah low class residential homes atau zona pemukiman buruh rendahan. Merupakan zona yang berfungsi sebagai pemukiman bagi pekerja-pekerja, antara lain oleh pekerja pabrik dan industri, yang diantaranya adalah para pendatang-pendatang baru dari zona peralihan. Sekalipun penduduknya masih masuk dalam kategori low atau rendah sampai sedang. Kemudian yang keempat adalah zone of better resident atau zone pemukiman buruh menengah. Merupakan zone yang dihuni oleh penduduk yang memiliki status ekonomi menengah sampai tinggi. Jadi kondisi ekonomi mereka pada umumnya stabil, sehingga lingkungan pemukimannya menunjukkan derajat keteraturan yang cukup tinggi. Kemudian yang kelima adalah commuter zone atau zone pengelaju. Timbulnya pengelaju ini merupakan suatu akibat adanya proses desentralisasi pemukiman sebagai dampak sekunder dari aplikasi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah teori sektoral. Teori ini diperkenalkan oleh Homer Hoyts pada tahun 1930 yang menyatakan bahwa perkembangan unit-unit kegiatan di daerah kota tidak mengikuti zon-zon yang teratur secara konsentris, tetapi dengan membentuk sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor tersebut bisa terjadi di sepanjang jalur transportasi darat maupun air, sehingga perkembangan kota lebih menyerupai gurita. Jadi untuk jelasnya, tolong diperhatikan gambarnya.
Jadi pada teori sektoral ini keruangannya ini dibagi menjadi 5 ya, seperti gambar. Penjelasannya adalah yang pertama atau nomor 1 itu adalah Central Business District atau daerah pusat kegiatan atau DPK. DPK ini merupakan pusat daerah kegiatan yang merupakan inti dari kota. Kemudian nomor 2 itu adalah industri atau perdagangan. Industri ataupun perdagangan tadi mengikuti aliran sungai, jalur kereta api, jalan raya. Pekerja kelas bawah bekerja di daerah ini memproduksi barang-barang kebutuhan untuk penduduk kota. Kemudian low class residential atau pemukiman kelas bawah. Ini merupakan pemukiman pekerja kelas bawah. Biasanya dekat dengan lokasi pabrik untuk mengurangi biaya transport. Tingkat polusi di daerah ini sangat tinggi dan lingkungan yang buruk karena pengaruh dari pabrik. Jadi daerah ini cukup banyak polusinya. Kemudian yang keempat, middle class residential atau pemukiman kelas menengah. Merupakan zona pemukiman terluas dihuni pekerja dengan taraf ekonomi menengah. Adapun kondisi lingkungannya ini lebih baik karena agak jauh dari daerah pabrik. Kemudian yang kelima adalah high class residential atau pemukiman kelas atas. Merupakan suatu zona pemukiman kelas atas. Kondisi lingkungannya sangat baik. Sarana transportasi sangat nyaman tanpa kemacetan dan akses menuju pusat kota juga sangat lancar. Kemudian teori inti ganda atau multiple nucleus theory. Teori ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Menurut beliau, pertumbuhan kota itu berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian menjadi bentuk kompleks. Karena muncul nukleus baru sebagai kutub pertumbuhan, seperti perguruan tinggi, kompleks industri, dan terminal bus. Dalam teori ini tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zon-zon kota seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral. Atau lebih jelasnya, mari kita lihat gambar ini. Jadi dari susunannya ini tidak teratur dari teori konsentris dan sektoral. Adapun penjelasan dari gambar tersebut adalah nomor satu itu adalah Central Business District atau daerah pusat kegiatan. Seperti halnya pada teori-teori sebelumnya, yaitu teori konsentris dan sektoral, zona ini berupa pusat kota yang menampung sebagian besar kegiatan kota. Zona ini berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan
seperti retailing, distrik khusus, perbankan, teater, dan lain-lain. Yang kedua adalah daerah grosir dan manufaktur. Oleh karena keberadaan fungsi sangat membutuhkan jasa angkutan besar, maka fungsi ini banyak mengelompok sepanjang jalan kereta api dan dekat dengan CBD. Nah, zone ini tidak berada di sekeliling zone CBD, tetapi hanya berdekatan saja. Kemudian pemukiman kelas rendah. Nah, pemukiman memang membutuhkan persyaratan khusus. Nah, dalam hal ini ada persaingan untuk mendapatkan lokasi yang nyaman antara golongan berpenghasilan tinggi dengan golongan yang berpenghasilan rendah. Hasilnya sudah dapat diramalkan bahwa golongan tinggi ini akan mendapatkan daerah yang nyaman dan golongan rendah akan memperoleh daerah yang kurang nyaman atau kurang baik. Nah, zone ini mencerminkan daerah yang kurang baik untuk pemukiman, sehingga penghuninya umumnya dari golongan rendah dan permukimannya juga relatif lebih jelek dari zone pemukiman kelas menengah. Nah, zone ini sama dengan teori-teori sebelumnya, dekat dengan pabrik-pabrik, jalan rel kereta api, dan drainasenya jelek. Kemudian yang nomor 4 itu adalah pemukiman kelas menengah. Zone ini tergolong lebih baik daripada zone pemukiman kelas rendah, baik dari segi fisik maupun penyediaan fasilitas untuk kehidupannya. Penduduk yang tinggal di sini pada umumnya mempunyai penghasilan yang lebih tinggi daripada penduduk di zone pemukiman kelas rendah. Kemudian yang kelima itu adalah pemukiman kelas atas. Pada zone ini mempunyai kondisi paling baik untuk pemukiman dalam artian fisik maupun penyediaan fasilitasnya. Lingkungan alamnya pun menjanjikan kehidupan yang tentram, aman, sehat, dan menyenangkan. Hanya golongan penduduk yang berpenghasilan tinggi yang mampu memiliki lahan dan rumah di sini. Dan lokasinya ini relatif jauh dari daerah pusat kegiatan, industri berat dan ringan, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di dekatnya dibangun bisnis distrik yang baru atau CBD yang baru atau DPK yang baru yang fungsinya tidak kalah dengan CBD. Pusat-pusat baru seperti kampus, pusat rekreasi, taman-taman sangat menarik perkembangan pemukiman menengah dan tinggi. Kemudian yang keenam adalah industri berat atau heavy manufacturing. Pada zone ini merupakan daerah konsentrasi pabrik-pabrik besar. Berdekatan dengan zone ini biasanya mengalami berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara, kebisingan, kesemrawutan lalu lintas, dan sebagainya. Sehingga untuk kenyamanan tempat tinggal tidak baik. Namun di daerah ini terdapat berbagai lapangan pekerjaan yang banyak. Kemudian yang ketujuh adalah bisnis district atau kawasan bisnis pinggiran kota.
Nah, pada zone ini muncul untuk memenuhi kebutuhan penduduk zone pemukiman kelas menengah dan pemukiman kelas atas, dan sekaligus akan menarik fungsi-fungsi lain untuk berada di dekatnya. Sebagai salah satu pusat atau nukleus, zone ini akan menciptakan suatu pola tata ruang yang berbeda pula, sehingga tidak mungkin terciptanya pola konsentris, tetapi membentuk sebaran. Kemudian yang ke-8, pemukiman pinggiran atau zone pengelaju. Pada zone ini membentuk komunitas tersendiri dalam artian lokasinya. Penduduk di sini sebagian besar bekerja di pusat-pusat kota dan pada zone ini semata-mata digunakan untuk tempat tinggal. Walaupun demikian, makin lama akan makin berkembang dan menarik fungsi lain juga seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lain-lain. Proses perkembangannya akan serupa dengan kota yang lama. Yang nomor 9, itu paling luar, itu adalah kawasan industri luar kota. Jadi sebagaimana perkembangan industri-industri lainnya, unsur transportasi selalu persyaratan untuk hidup fungsi ini. Walaupun terletak di daerah pinggiran, zone ini dijangkau jalur transportasi yang memadai. Sebagai salah satu pusat atau nukleus, pada perkembangan selanjutnya dapat menciptakan pola-pola persebaran keruangan sendiri dengan proses serupa. Demikian materi pada hari ini. Dari hasil pembahasan penyampaian materi tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, wujud struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis dan struktural, berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang kota. Kemudian model dan bentuk struktur ruang kota dibedakan menjadi monocentric city, polycentric city, dan kota metropolitan. Sedangkan teori struktur kota terdiri dari teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti berganda. Kemudian tolong dipelajari untuk pertemuan berikutnya, itu adalah interaksi antara desa dan kota. Jadi apabila kalian mengalami kesulitan, bisa melihat materi PowerPoint-nya di kolom deskripsi, dan juga bisa kalian komen di Classroom untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat, apalagi kalian yang kelak akan mengembangkan bisnis-bisnis atau jadi usahawan ataupun jadi pemangku jabatan, misalnya wali kota, gubernur, sehingga kalian bisa
menata ruang kota itu dengan baik. Dan apalagi ya karena ini masa pandemi, ya, jadi diharapkan ya kalian setelah mempelajari ini yang tadi disebutkan ada beberapa kawasan-kawasan, itu kalian harus bisa menjaga diri. Jadi ikuti protokol kesehatan yang ada. Adapun token soal untuk tugas pada hari ini adalah evaluasi 5. Mari kita tingkatkan prestasi dan kita jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Sebelum kita akhiri, mari pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan tolong dikerjakan tugasnya dan persiapkan untuk materi berikutnya, yaitu interaksi desa dan kota. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.